Jadi kita ini sebelum mati karena kadap kita basangu pelita yaitu amal soleh. Karena kuburan ini adalah tempatnya ulat, kita harus bersedia membawa pembasmi ulat. Apa itu pembasmi ulat? Amal-amal soleh. Kada bakal dihurung ulat kuburan kita, karena kita beramal soleh, bukan membawa begon. Ana baitul wahdah, kata kubur. Aku ini tempat sendirian, tidak ada yang berteman masuk ke liang kubur. Walau sudah berjanji hidup semati sama istri di bawah pohon kasturi, tetap bilanya laki mati, ada mau bininya umpat, mati. Ana baitul wahsyah, kata kubur. Aku ini tempat yang gelisah. Pokoknya bila masuk ke dalam kubur, hendak keluar aja. Gelisah, panas, pengap. Kada baasi, kada betilam, kadap sewanganan pulang, banyak ulat pulang, hendak keluar aja. Tapi kalau kita beramal soleh, maka amal soleh itulah yang menemani kita. Kita punya sedekah jariyah, itulah yang menemani kita di alam baqah, dalam kubur. Dirupakan nanti amal soleh itu dengan rupa orang yang cantik. Yang pekerjaannya adalah bertasbih, berzikir, bertakdis kepada Allah. Nanti pahalanya mulai mayat itu mati sampai hari kiamat diserahkan untuk si mayat itu. Tapi apabila mayatnya ini adalah pekerjaannya jelek, pekerjaannya penuh dosa, banyak dosa yang dibawa mati, maka nanti dosa itu dirupakan Allah dengan rupa yang sejelek-jelek rupa, menemani dalam kubur. Pekerjaannya adalah mengutuk, melaknat kepada kita. Dua macam aja kata-katanya bangsat, bungol. Kita baik, amal soleh banyak yang kita bawa, maka dirupakan dengan rupa yang sebaik-baik rupa, yang secantik-cantik rupa. Ini yang menjadi teman kita, yang menjadi pengawal kita di dalam kubur. Kada lain pada amal-amal soleh, diantaranya amal jariyah. Ini tetap mengalir ke dalam kubur. Yang kedua, selain pada amal jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, punya ilmu yang diambil masyarakat manfaatnya, diajarkan kepada masyarakat, didakwahkan bisi ilmu, diajarkan kepada masyarakat. Selama masyarakat itu mengambil ilmunya, memakai ilmunya, mengamalkan ilmunya, gurunya sudah di alam kubur, tetap dapat aliran pahala. Nang murid sembahyang tengah malam, nang dikatakan ayatnya oleh kawi kita tadi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu ayatnya tadi. Bangun tengah malam, sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Insya Allah Allah akan mengirim kepada kita maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Dikala kita wafat, dipuji-puji oleh masyarakat, disanjung-sanjung oleh masyarakat. Ya kah? Itu orang yang sering melaksanakan qiyamul lail, bangun tengah malam. Ini kita nih kada bangun dia tengah malam, bakami ada nang bangun tengah malam babasuh, udah bok terbangun mintu hak.
Hendak takalap mintuha kedobok-kedobok pulang minanto muyak mintuha tuh nang pun apa bah bawa gayungnya dalam kamar bawa gayungnya dalam kamar aja mintuha apa ya kanya nang kadapu bu udu sembahyang ini pak kami pengamihan banget. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita punya ilmu, lihat Bu sekumpul punya ilmu, punya majelis. Beliau ajarkan ilmu beliau kepada masyarakat. Masyarakat mengerjakan sholat, mengerjakan udhu karena beliau yang melajari. Maka selama masyarakat ini beribadah, maka beliau dapat pahalanya dalam kubur. Han, itu untungnya orang alim, orang yang berilmu. Yang ketiga, kita hendak berimpak bersedekah kada kawa juga. Unda kada kawa bagi-bagi aja, unda doanya aja. Unda genah makan kada beiwakan, unda kada kawa aja. Bersedekah membantu pondok. Unda ilmunya kada juga hendak umpat melajari ya kan, unda juga. Nang ketiga, kalau kita mau supaya dalam kubur kita mengalir terus pahala, yaitu kita punya waladin sholihin yad'ulahu, punya anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kita. Punya anak yang soleh, anak bisa membaca Quran, anak bisa mengaji, anak bisa sholat, anak bisa berwudu, karena kita sekolahkan, kita didik di pondok pesantren, kita masukkan ke madrasah, sehingga ia ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Kita selaku orang tua dalam kubur mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dididik Pak punya anak, hendak anak nang soleh itu kada cukup hingga minta tiupakan lawan tuan guru. Nah guru, udah ya kan anak ulun nih guru. Ulun pulang guru. Menyugong juga nang Tuhannya ka muntong. Ulun guru udah ya kan juga guru apa ada kok. Dia guru. Nang Tuhan ini banyak mana tagarnya. Kada cukup kita hingga banyu tawar, bongbong paut anak minum banyu. Kada mau soleh. Kemudian kada kita didik, pergaulannya kita jaga, lawan siapa sih bergaul. Jawabannya kalau kita ninta yang kita pusutakan gua anak ulun gua udahan soleh gue kayak pian juga. Ada cukup. Mulai sekolahnya kita sekolahkan agama. Kita ini semua menghendaki anak yang soleh. Kayak apa anaknya anak soleh? Waktu betianan aja nah dibawa ke dalam biskop sudah. Kayak apa anak soleh anak? Orang bahagia waktu betianan tuh dibawa ke masjid, bawa mengaji. Ya, didengarkan pulang alunan ayat Quran lawan bayi nang di dalam parut. Itu hendak. Ya kah? Waktu lahir kena noh. Minta pulang lawan tuan guru. Ya kah? Kiyo bidan. Ya bidan alhamdulillah. Babinian loh ya anak ikam panjang rambutnya. Ujarna ampun diri lain bidana itu rambutku. Astagfirullah. Bidan salah sangka. Namanya sudah jungkir banget datang lo tuan guru. Bini ulung gue jungkir gue disuruh operasi. Ada duitnya gue, pinjam minta banyak pelongsor gue. Ya lah.
Mbak Gun, sakit-sakitnya aja Gun ini. Lahir punya, alhamdulillah lahir anak ikamnya bidan. Cuman ada kelainan, beganggam tangannya rampit kak, tahu kok. Sekali dibuka, salahnya ada utas bidan. Utas bidan diambilnya apang bidan lah utas. Kali pacul utas. Ya Allah, inilah Bu, kada cukup buat kita nih hanya kita di andalkan banyu tawar. Masuk akan ke pondok, dididik anak kita dengan pendidikan agama. Orang sekarang ini tidak peduli dengan agama, anak kada sekolah agama, padahal menjadi tanggung jawab kita. Kalau anak kita nanti masuk neraka gara-gara kita tidak melajari sholat, gara-gara kita tidak melajari wudu, gara-gara kita tidak mendidik dengan pendidikan agama, mereka tidak tahu masalah agama, mereka masuk neraka, tidak mau masuk sendirian. Harus ibu bapaknya diminta pertanggungjawaban. Panggil mama, panggil ayahnya, panggil bapaknya, ibunya panggil. Ini anak kamu ya? Iya Pak, ini anak saya ini, Adul. Kata malaikat, ini orang tidak mau masuk neraka kecuali dengan kamu. Kamu kan punya anak ini. Iya Pak, ini anak saya. Dia tidak mau masuk neraka, biarin masuk neraka, saya di surga. Tidak bisa, kata malaikat, kau harus ikut dia ke neraka. Ini sudah masuk surga Pak, bapaknya ibunya sudah masuk dalam surga, dipanggil gara-gara anaknya ini tidak mau masuk surga karena ia minta pertanggungjawaban. Dia masuk neraka gara-gara tidak dididik dengan pendidikan agama. Ayo kita lihat sekarang ini, berapa banyak kita punya anak yang buntu dalam agama, tidak memperdulikan masalah agama, udunya tidak benar, sholatnya tidak benar, karena kita tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Ini tanggung jawab kita semuanya. Marilah kita sadar, jangan hanya kita tuh mengejar dunia, mau sekolahkan anak, kuliah anak supaya jadi pegawai negeri. Dunia, pada anaknya tidak bisa mandi wajib. Terbukti ditanya mintu berapa nong mandi wajib nong berapa? 3 bah. Napa anduk gayung sabun. Itu aja. Kada tadi mandi wajib. Babinian pulang anak babinian kada tahu dihukum. Kada tahu. Seorang tahayat masuk ke masjid, bertahan di masjid. Seorang tahayat masih membaca Quran. Jadi qari'ah padahal haid, haram hukumnya. Kada tahunya. Kenapa? Karena kita kada memberikan pendidikan agama kepada anak kita. Dunia. Halus, anak sudah disuruh mencari duit. Disuruh berjaga bodoh. Disuruh berjaga lapat pageli untuk apem. Halus lagi disuruh mencari duit tuh dah. Hantu kita tuh. Oleh karena demikian, marilah kita sama-sama kita sadari bahwa kita ini tidak kekal di dunia sini. Satu masa nanti kita akan mengalami yang namanya mati. Apa yang kita bawa? Apakah kita sudah memberikan amal jariah kita di masa hidup kita? Apakah harta kita sudah kita infakkan untuk fisabilillah, untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok? Apakah belum? Ini masih saatnya sekarang ini, masih sekedar kemampuan kita. Apakah kita sudah berilmu bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat supaya kita ini di alam baka nantinya mengalir terus pahala? Ataukah kita punya anak yang soleh? Sudahkah anak kita soleh? Bukan nama soleh. Sudahkah anak kita ini
menjadi orang-orang yang terhormat, terpandang, berilmu, beribadat. Dia tahu hak-hak Allah, dia tahu hak-hak manusia. Itu yang namanya solih. Orang yang menunaikan hak Allah dan hak terhadap makhluknya Allah. Hak Allah dikerjakannya nang wajib-wajib, sholat, puasa, naik haji, zakat, kalau yang perlu zakat dia tunaikan. Dan hak-hak manusia, hak berjiran, hak beristri, hak beranak ditunaikannya hak-hak sama istri, ditunaikannya hak-hak sama anak. Hak anak adalah diberikan nafkah yang halal dan diberikan pendidikan agama. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita bersama, hingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, dapat melaksanakan anjuran-anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga anak-anak kita dijadikan anak yang berilmu pengetahuan agama, anak yang soleh dan solihah. Moga-moga kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga kita semua mendapatkan keberkatan di dalam kita melaksanakan peringatan-peringatan keagamaan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar kelak, di hari kiamat kelak. Dan moga-moga Allah Ta'ala mengampuni sekali lagi dosa-dosa kita, dosa ibu dan bapak kita, dosa jiran dan tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, semua mendapatkan keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga akhir hayat kita dapat mengatakan kalimah thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatu haqqin wa alaiha nahya wa alaiha namutu biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.